Biasanya kalau nggak habis kita kasih ke masjid atau ke Kayak Jumat berkah kayak Jumat gitu. berkah begitu. Daripada Ke kebuang. tetangga-tetangga daripada kebuang saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog pertama saya. Di sini saya mau berbagi pengalaman atau mau bercerita tentang pengalaman pekerjaan sip dengan narasumber bersama Mas Paping. Oke nggak Mas? Oke. Siap. Oke langsung aja. Mas, awal kerja umur berapa tahun awal kerja? Mungkin dari umur berapa tahun, mungkin dari pertama kali keluar sekolah dasar tuh. Umur berapa kelas? Umur sekitar 8, 9, 10, 11, 12. Umur 13 tahun mungkin. 13 tahun. Sudah diajak ke Bekasi. Putus dari sekolah, langsung bantuin bapak di Bekasi, Cibitung. Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng sama bapak berarti? Sama almarhum bapak. Sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Waktu umur segitu. Awal berarti langsung punya lapak atau sendiri? Sudah punya lapak. Punya lapak. Sewa tapi? Sewa. Berapa tuh? Enggak sih, sewa mah enggak per bulan, tiap hari teh bayar karcis. Karcis berapa? Karcis 5.000, hampir 3 orang, 4 orang kadang-kadang yang mintain karcis. Di pasar kan kadang-kadang lapaknya masih itu. Numpang. Itu ngikut orang tua berapa bulan? Hampir enggak bulan sih, berapa tahun itu ya? Tahun. Setahun mah ada mungkin. Setahun. Iya. Lumayan setahun. Setahun mah ada. Kadang kalau habis dari bantuin bapak di pasar jualan nasi goreng, ya pagi-paginya ya namanya anak-anak masih pengen main-main gitu. Terus itu gaji atau dikasih? Enggak gaji sih, namanya orang tua mah ya buat jajan aja, buat jajan bantuin. Kalau nggak dapat uang jajannya, saya nggak bantuin, nggak dapat uang jajan nantinya. Berarti itu mah hitungannya belajar kerja. Belajar dagang ini. Soalnya kalau kerja sesungguhnya kan biasanya ditentuin pekerjaannya ini harus, iya, nggak boleh main kan, nggak boleh keluar. Ada prosedur kerja mah. 1 tahun Mas di nasi goreng. Terus waktu itu kerja, habis itu kemana lagi sesudah di nasi goreng? Ke Jakarta, sempat ke Jakarta ngikut Mamang Sarip, orang tuanya Akbar tuh. Oh iya, Mamang Sarip. Itu ke Mamang Sarip apa lagi? Ke Mamang Sarip ada mungkin 3 bulanan mas saya ngikut Mamang Sarip tuh. 3 bulan. Mamang Sarip 3 bulan. 3 bulan terus habis. Enggak, kerja apa di Mamang Sarip? Nasi goreng juga sama. Nasi goreng juga selama 3 bulan. Selama 3 bulan mungkin. Tapi berarti udah bisa itu mau bikin nasi goreng? Udah bisa bikin nasi goreng. Udah di Mamang Sarip 3 bulan, kemana 3 bulan lagi? Pas lebaran pulang dah di kampung. Di kampung. Kerja laginya kemana lagi? Habis dari Bibin itu kerja lagi balik lagi ke Cibitung. Di Cibitung? Karena ada tawaran kerja di PT, kata kakak saya dulu almarhum yang paling tua teh. Ditelepon mau kerja nggak di PT? Ditelepon. Ya udah mau kerja mah. Lumayan kan diajak ke PT kerja. Padahal mah nggak ada ijazah apa. Biarin dah ijazah mah katanya ada di sini. Biar kata dibilang mah ada yang bisa bantuin gitu. Akhirnya saya ngikut. Bukan ngikut, ke sana dah Cibitung. Berarti ke Cibitung ngelamar kerja pakai ijazah? Ijazah siapa SD? Dulu ya? Bukan ijazah SD, ijazah teman saya mungkin. Pakai ijazah teman saya. Lamarnya nggak taunya yang di yang ada lowongan di Ramayana waktu itu, ngelamar di Ramayana pertama kali saya. Tolak dah karena gagal tes. Tapi berarti
ijazah keterima, nggak ketahuan walaupun nggak gagal juga. ketahuan. Nggak ketahuan waktu itu sama adik saya, si Sasi. Oh, Berdua yang diterima sama adik saya. Adik saya yang diterima di oh. Ramayana Mm-mm. waktu itu. Saya emang nggak lolos dah, tesnya gagal. Habis itu berarti masuk kemana kerja? Habis gagal itu saya ngikut sembako dulu. Pernah nganggur sih, lumayan lama nganggur itu. Habis tolak kerja di situ, ditolak kerja di situ, hampir lumayan lama dah. Berapa bulan mungkin saya nganggur, ngikutin bantu-bantu paling bantuin kakak jualan sayur deh, warungan dulu makan. Bantu almarhum. Udah lama juga nganggur situ. Kebetulan kan tiap itu kan kakak saya belanja terus ke toko sembako. Pas ada omongan-omongan katanya yang punya toko sembakonya tuh butuh karyawan. Teruslah diajaklah saya ke situ. Saya terima dah kerja di situ. Sembako selama berapa bulan, nggak nyampe setahun. Nggak nyampe, hampir 4 bulan apa 5 bulan dah kerja di situ. Tapi gimana di sembako kerjanya, Mas? Ya Itu kan lumayan. beda dari nasi goreng ke sembako. Ya pasti punya pengalaman baru lagi dah di sembako. Jadi yang nggak tahu di sembako jadi sedikit tahu ya. Walaupun cuma 5 bulan ya sedikit tahu dah. Pengalaman juga. Selama 5 bulan saya, kenapa ya waktu itu saya berhentinya lupa ya. Tapi aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Waktu itu saya berhentinya sambil apa namanya tuh, punya ijazah sambil lamar-lamar PT waktu itu pas saya kerja situ. Iya, bukan ijazah sih, ijazah teman lah waktu itu. Oh iya kan iya. Sempet nganggur tuh, sempet naro di PT. Berarti di sembako itu hitungannya batu loncatan. Iya. Pas kayak gitu ada telepon mungkin dari supervisor dari PT tersebut, hari ini kamu dipanggil ya ke PT itu dah, pabrik itu dah. Hari ini jam berapanya? Berarti ya, keluar dari sembako langsung saya masuk PT. Itu di PT gimana kerjanya? Di PT ya lumayan sih kerjanya. Bagian apa? Bagian operator produksi. Oh, operator produksi. Berarti punya pengalaman yang beda lagi, Mas? Punya pengalaman beda lagi di situ. Berapa tahun tuh, Mas? Dari 2013 sampai 2012 sampai 2015. Lumayan lamanya, Mas. Lumayan lama. Akhirnya impian kan punya motor kebeli dah waktu itu. Kebeli. Pertama kali saya punya motor dari situ. Terus sekarang motornya udah lenggit. Dijual. Di PT itu berapa bulan berarti? Berapa tahun? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Tapi ngekos enggak? Enggak, belum pernah ngekos. Cuman dulu sih pernah ngekos, cuman enggak ketahuan dah sama kakak. Waktu itu pernah ngekos. Kadang-kadang kalau pulang malam, mau pulang ke Cibitungnya agak jauh. Nah, kalau ngekos kayak gitu, Mas, si Mas kan punya kakak. Terus makannya gimana, ta? Makannya sendiri aja dari gaji itu? Sendiri aja dari gaji. Berarti sebagian mungkin gaji simpen sama kakak. Yang penting makan nggak makan di kosan. Iya. Nggak pulang ke kakak. Kalau misalkan habis nih beras. Habis beras pulang. Sempat habis beras ya kan, ada uang tabungan juga jadi kan. Yang jelas nggak minta gitu. Nah, kalau misalkan di pabrik gitu liburnya berapa hari, Mas? Seminggu sekali libur. Kecuali lembur dah nggak ada libur. Nggak ada libur. Seminggu sekali libur pasti. Nah, awal kerja itu Mas kan udah di toko. Nah, di toko itu pernah nggak
punya masalah sama rekan kerja? Balik lagi ke yang di toko. Punya sih dulu. Apa tuh mas? Masalahnya saya mah waktu itu bagian mengirim di pasar Cibitung kan dulu kan. Punya langganan juga tuh. Langganan. Ya satu sering belanja di situ, sering dikirim-kirim. Masalahnya barang udah di packing ke teman saya semua, ada yang kurang mungkin. Ini wah, kamu nggak dicek lagi di sana kan urusannya kan. Saya mah cuman tahunya barang sudah siap saya kirim di sana. Nah terus jadi masalah. Pas dicek lagi kurang inilah kan saya udah masukin ini katanya. Tapi di sana dicek nggak ada. Kayak gitu masalahnya tuh. Terus gimana itu si konsumen? Konsumennya nggak mau tahu lah barangnya nggak ada kan. Ya akhirnya saya berdua harus tanggung jawab. Saya yang ngirim sama dia yang making. Tapi dia ngerasa salah enggak? Ya enggak, orang ngerasa dia bener aja orang. Terus udah dimasukin katanya. Nyikapinya gimana Tama? Nyikapinya ya udah, kalau emang masalahnya begini, cuman masalahnya sih barang apa sih ya, rokok 2 bungkus. Waktu itu mah masih berapa tuh sampun ambil ya, masih di bawah 20 mungkin ya, bagi 2. Berarti ada pertanggungjawaban, cuma masalah sama karir sama rekan kerja paling gitu aja ya, beres. Tapi bukan karena itu juga kan keluar? Bukan karena itu juga keluar, karena keluarnya mah karena saya dipanggil kerja di PT. Jadi saya minta izin, kalau dibolehkan ya saya mau, tapi ya tunggu dulu katanya. Nah itu pas di PT masalahnya ada lagi masalah nggak sama rekan kerja lingkungan baru tuh? Masalah di tempat kerja mungkin udah dari leader, kalau kita salah pasti kurang target ya kan, dipaksa untuk target segini produksinya tuh. Berarti di PT itu ada target sehari tuh produksi harus sampai 500 box. 500 box kadang 500 box. Ya wajar sih ya kalau gitu mah ya mas. Terus kalau misalkan nggak nyampe gimana tak? Kalau tidak nyampe, kalau harus ada ininya, keterangannya apa ada trouble mesin, apa ada masalah di human error apa kumaha. Dari packingannya telat, lambat, kurang cepat, pending dari apa materialnya. Material. Kan material kardusnya belum siap di gudangnya, kitanya jadikan telat. Bahan-bahan aja ya. Bahan-bahannya iya. Harus ada keterangan. Kenapa kok bisa nggak nyampe segitu targetnya? Harus ada keterangannya. Tapi itu mas, pas misalkan kayak gitu langsung kena SP enggak? Atau kena tegur doang? Kena tegur pasti. Kena tegur aja enggak, tapi enggak kena SP? Kena SP, kena tegur. Asal keterangannya jelas mah. Keterangan jelas. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk gaji mingguan apa bulanan? Bulanan waktu itu. Waktu awal-awal mah nggak bulanan. Kerja di situ tuh masih harian lepas. Harian lepas maksudnya? Belum jadi karyawan gitu. Masih harian lepas. Berarti harian lepas tuh maksudnya gimana mas? On call, kita dipanggil lewat HP. Kita kerja nih, ada kerja nih. Kita dipanggil lewat HP. Besok masuk ya. Kalau giliran libur kita di SMS lagi libur. Selama masih belum karyawan. Itu belum jangan jadi karyawan. Berarti kalau ada kerjaan butuh bantuan kita dipanggil. Iya. Itu selama 3 bulan baru kita diangkat jadi karyawan. Semuanya selama 3 bulan atau 3 kebetulan bulan aja kita 3 bulan? Kebetulan saya 3 bulan. Berarti ada yang lebih mas? Ada yang lebih. Sampai 4 bulan baru diangkat karyawan. Untuk upahnya sama nggak mas kalau untuk harian lepas sama karyawan? Pasti beda. Bagus yang mana? Bagus yang karyawan, karenanya tiap hari masuk kalau karyawan. Oke. Itu berarti berapa tahun mas di PT itu? Hampir 4 tahun, 3 tahun lebih dah.
3 tahun lebih di PT. Dapat apa aja kira-kira Mas di waktu Mungkin muda pas di pabrik itu? mungkin dapat motor saya, motor Motor, sama tabungan mungkin. nabung ya, ya alhamdulillah sih. Nah ini juga Mas ada apa, kebanyakan orang-orang yang atau anak-anak yang baru lulus sekolah jarang yang berpikir buat tabungan Mas. Jarang banget, karena yang dipikir pertama dia bakal mikirin tentang penampilan nomor satu itu, yang kedua untuk kendaraan, kadang kendaraan juga dia pasti milih-milih yang bagus Mas, gitu. Sampai dia nggak sadar, waktu berjalan dia keluar dia nggak dapat apa-apa. Kebanyakan yang anak muda itu. Nah kalau si Mas berpikir atau melakukan kayak gitu itu udah lumayan Mas, soalnya kadang anak zaman sekarang itu pengen sukses, tapi padahal Mas sebelum sukses itu dia itu harus mandiri dulu, harus nggak tergantung dulu ke orang tua, ke orang lain, harus mandiri lah. Tuh ada lebih ditabung dan udah mandiri dia lebihnya sukses gitu. Nah balik lagi sesudah ke PT kemana ta? Nah, sesudah ke PT selama 3 tahun lebih saya nganggur waktu itu. Nganggurnya di mana? Nganggur masih di Cibitung. Itu 3 tahun nganggur berapa bulan berarti? Nganggur nggak nyampe setahun sih, lumayan hampir 4 bulan nganggur, 4 bulan lebih. Hampir 5 bulan, hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Waktu itu masih nyari-nyari kerjaan juga. Nyari kerjaan 5 bulan. Kerjaan PT masih nyari. Kerjaan apa aja pokoknya masih nyari dah, sambil lamar-lamar kerja di PT waktu itu. Akhirnya waktu itu ada yayasan yang terima lowongan kerja di PT tersebut tuh. PT Wafin dulu. Wafin. Itu paralon. Apa buat produksi paralon. Produksi paralon. Mas ngerokok dulu ngerokok. Ya maaf kita sambungan rokok. Gak apa-apa, nyantai boleh Mas. Kerja di PT Paralon. Wafin. Masih di daerah Bekasi Cibitung. Berapa bulan Mas? Itu mas sebentar ya, cuma 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan aja. Kenapa tuh Mas bisa nyantai 4 bulan? Ya ini sih dulu cedera tangan juga. Kenapa Mas? Karena kan waktu itu sering motongin paralon tuh yang baru keluar produksi kan masih nempel-nempel kayak gitu tuh. Kita harus motong-motong pakai gunting itu. Tang potong. Pas mungkin ya kurang hati-hati. Jadi tangan kena tes. Nggak bisa dah buat kerja lagi kayaknya. Belum mampu untuk kerja lagi. Akhirnya ditanyain sama leadernya dulu, kenapa nggak bisa kerja? Masih ini kan ada surat dokter, masih tangannya masih cedera, nggak bisa kerja. Cuma ada kerja juga nggak bakal bisa motong. Berarti yang 4 bulan Mas? 4 bulan nggak bisa motong. Kalau bekerja harus ada target, harus cepet juga dah. Kalau tangan saya begitu mah nggak bisa kerja dah, sama aja. Benar. Tapi eta pas awal kerja di situ kan udah pindah-pindah kerja nih, agak kesusahan nggak? Lumayan kalau awal-awal sih. Belajar lagi berarti? Iya, awal-awalnya susah. Motong terus packing kadang-kadang pertama kali saya packing agak mungkin belum pati ini sih ya, belum tahu banget, baru sekali diajarin begini. Masa nerapnya saya salah waktu itu tuh di packingan, dicek sama QC, wah kena. Ini salah, balikin lagi sampai banyak banget, berapa dus, 15 dus dibalikin lagi, suruh dibenerin lagi. Aduh, diulang lagi. Gimana kalau dibalikin? Berarti didaur ulang lagi? Enggak, bukan didaur ulang. Jadi packingannya kita salah. Walaupun isinya bener, cuman packingannya kita salah. Harusnya begini, madepnya begini. Itu salah.
kita diulang lagi buat making. Pas di sana selama 5 bulan ada masalah lagi nggak sama karyawan Enggak yang ada. lain? Alhamdulillah waktu itu nggak ada masalah sama karyawan, semua lancar sih sama karyawan. Soalnya kan kalau misalkan biasanya di tempat kerja itu yang paling rawan itu hubungan antar karyawannya yang biasanya yang nggak bikin nyamannya tuh. Ya kan Mas? Biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu di situ Aman berarti. aman, belum ada masalah sama karyawan yang lain. Itu udah 5 bulan kan sakit, udahan Mas. Kemana tah? Nganggur lagi lumayan lama. Ada teman saya dulu sekampung dari Indramayu, waktu itu dia kerja di Tangerang. Kebetulan waktu itu saya lagi nganggur. Kalau bisa mah ajak saya kerja di situ, kata saya. Ya nanti kita di apa tuh? PT lagi? Pabrik garmen, cuma plastik. Oh, garmen tapi plastik Mas. Plastik PE. Kalau PE itu biasanya kayak apa ya? PE plastik itu yang buat yang bening ya? Yang bening ya? Yang buat es minyak. Es minyak. Ya, mesin itu. Tuh masuk tapi kerja Mas? Masuk kerja, alhamdulillah. Yang punya pakai ijazah enggak? Pakai ijazah itu juga yang sering saya pakai. Berarti ijazahnya ijazah teman makanya. Iya. Berapa bulan tuh Mas? Itu 5 bulan. Di 5 bulan lagi sana? 5 bulan setengah. Kenapa tanggal lama? Gaji sama kebutuhan hidup masih jomplang ya? Masih jomplang dah. Soalnya banyak minyak. Apalagi kemarinnya masih muda ya Mas ya? Iya. Gaji waktu itu mingguan. 12 jam waktu itu kerja. Aduh. Dari jam 6 pagi. Nggak jam 6 pagi. Pagi banget itu, jam 5 apa ya? Subuh. Berarti sampai 12 jam. Pulang jam 5 sore. Jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Pokoknya 12 jam saya kerja di situ. Kerja waktu itu hitungan per hari 15.000 per hari. Terus gajiannya mingguan. Anggaplah yang 15.000 uang makan ya? Minggu kedua naik 20, minggu ketiga naik sampai 25. Iya, untuk 12 jam ya. Lumayan pegel ya. Emang iya. Habis itu keluar 5 bulan keluar kan? Kemana lagi Taman? Habis 5 bulan keluar lumayan nganggur lagi. Habis kerja nggak langsung kerja sih saya mah. Kebanyakan tuh putus kerja nganggur. nganggur. Selama nganggur itu kadang-kadang ya nggak enaknya sama kakak. Berarti kalau nganggur kita hidup numpang di kakak. Cuman kadang-kadang ya ada sampingan waktu nganggur di pasar, bantuin temen kerja di pasar. Cuma sekedarnya aja. Kalau di pasar yang penting nggak terlalu membebani lah. Nganggur berapa bulan? Nganggur semenjak itu kerja dari Tangerang 5 bulan lebih. Terus balik lagi ke Cibitung, hampir berapa bulan saya nganggur. Tapi habis itu kemana tah? Berarti nganggur 2 bulan, terus kemana lagi? 3 bulanan nganggur. 3 bulan. Waktu itu kebetulan yang tetangga situ kan punya, tetangga kakak saya kan parkir motor tuh, punya lahan parkir motor lumayan ramai. Yang Cibitung itu yang belakang pasar induk, yang masjid. Yang belakang pasar induk. Sempat saya jaga parkir di situ. Ikut parkir. Iya. Selama berapa? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau parkir kayak gitu upahnya gimana tah? Bulanan atau
persentase pembagian? Bulanan, cuman hariannya dapat berapa ya waktu itu, hariannya 10.000. Harian 10.000 iya, ya, lumayan 13.000. 13.000 ya. sehari dapat uang makan 13.000. Cuman bulanannya waktu itu saya 900 per bulan. Lumayan Mas, uang parkir aja ya. Nggak capek bulan parkir? Apa capek? Parkir berapa jam ya saya? Dari jam, misalkan saya masuk jam 7, waktu itu lupa sih, jam 7 saya masuk dijaga parkir sampai pulang. Iya 12 jam. 12 jam Jam lumayan 7 pegel lagi. sih. Sampai jam 7 lagi. Habis dari parkir kemana tuh Mas? Berapa bulan tadi parkir ngikut? 3 bulan. 3 bulan? Bentar. Kemana tuh? Diajak kakak saya ke pasar. Masuk ke pasar, ke Yuyani. Masuk ke pasar. Nah, pas masuk pasar tuh, berarti belajar lagi tentang sayur. Soalnya sayur kan Cibitung Mas. Sayur kan? Sayur. Berapa bulan Mas belajar? Saya lupa waktu itu ya. Berapa bulan, tahun berapanya saya lupa itu. Hampir 4 tahun apa 5 tahun dah. 4 tahun. Mungkin ya. 5 tahun lah. Iya. Hampir sekitar segitu. Di pasar. Iya. Habis dari pasar kemana tah? Pulang ke kampung Indramayu. Kampung Indramayu. Diajak lah suruh sama adik saya waktu itu di Wanguk. Di Wanguk. Itu ada sedikit modal buka warung. Sedikit modal buka warung. Buka warung di situ. Selama buka warung situ selama berapa bulan ya? Berapa bulan? Entahlah, lupa saya. Lupa. Kenapa tah? Kenapa maksudnya? Buka warung, milih buka warung. Ya, karena belum ada pekerjaan lain ya. Jadi saya simpulkan buat warungan dulu dah. Warung. Insya Allah buat makan-makan mungkin sedikit manjang. Walaupun apa penghasilan belum jelas. Namanya warung kan kadang-kadang penghasilan masih belum jelas. Yang penting. Nah, awal kan punya usaha sendiri. Baru pertama itu. Apa rasa pengalamannya bukanya sendiri? Ya, kayaknya sendiri. Punya usaha sendiri hasil sedikit juga rasa bersyukurnya tuh lebih ya. Lebih. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya kalau lagi nggak ada ya kita ngenas juga. Ngerinya. Iya. Udah begitu banyak yang utang. Baru. Merasa lihatin gimana. Harus gimana. Berapa bulan tadi jualan Mas? Ada mungkin berapa bulan ya? Hampir setahun ya. Hampir setahun. Jualan apa aja sih di warung? Biasa kayak warung kopi pada umumnya aja. Sabun-sabun, kopi, ciki. Terus jualan jam berapa nyampe jam berapa? Biasanya buka jam berapa? Jam 5, jam 6 juga sudah buka sampai ya jam 11 malam. Jam 11 malam? Iya, nunggu warung. Namanya tidur berarti di mana? Di warung enggak? Tidur di warung. Tidur di warung. Tiap hariannya upak-upak di warung aja. Jarang pulang berarti? Jarang pulang. Itu bisa berhenti kenapa tah? Ngewarung? Bisa berhenti dari warung karena waktu itu adik saya suaminya usaha di Jakarta jualan bubur sumsum waktu itu. Bubur sumsum. Terus karena di sananya mungkin dia repot, jadi saya suruh bantuin di Jakarta jualan bubur sumsum. Pas dia pengen pulang ke kampung biarin saya serep tuh selama berapa minggu, mungkin nggak nyampe bulan. Nyarep dah saya dagang bubur di Jakarta. Iya, di Jakarta Timur. Berarti pas jualan di sana barengan berarti atau barengan? Tidur juga bareng? Tidur juga bareng di situ waktu di Jakarta. Satu kontrakan.
Ya ya bantu usaha itu ya bareng-bareng aja. Jadi kita mah kayak itu mah kayak nasi goreng mah keneknya. Berarti bikin buburnya bisa Mas? Bisa, insya Allah masih bisa. Bikin bubur sendiri berarti. Belanja Kadang dia kadang saya. Oh berarti udah tahu lah belanjanya. Berapa bulan Mas jualan itu? Berapa bulan? Hampir 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan balik lagi ke sini. Cuman kadang-kadang berangkat lagi, sering kayak gitu, sering bolak-balik Indramayu ke sana. Kalau lagi pengen libur balik ke Indramayu. Pas lagi rame di sana mungkin ke sana ya. Iya. Itu kalau bubur sumsum kira-kira ramenya momennya apa? Momen ramenya biasanya setiap hari Sabtu sama Minggu. Hari-hari libur biasanya kan namanya di tempat pangkalan itu umumnya pada Sabtu Minggu anak kerja PT pekerja PT banyak yang libur tuh hari Minggu mah. Jadi sering banyak yang jogging lewat, jalan-jalan olahraga pagi tuh, sering banyak yang lewat. Jadi ya lumayan rame. Tiap Sabtu Minggu. Biasa untuk hari biasa nyampe tiap hari-hari normal dari Senin sampai Jumat mah sekitar misalkan kita masak 4 liter. Beda kalau hari Sabtu dan Minggu hampir lebih 2 kali lipat. Biasa 4 liter tiap hari biasa, hari Sabtu dan Minggu 8 liter. Itu biasanya dapat berapa kalau 8 liter Mas? Habis 8 liter tuh mungkin dihitungnya dari cup. Oh cup. Bukan pakainya cup. Per cup berapa jualan sih? Per cup jualin 7.000. 7.000. Itu biasa dapat berapa berarti 8 liter? 8 liter hampir 300 cup. 300 cup berarti 7.000 kali 300. 7 kali 300 berapa dah? Ntar saya hitung dulu Mas. 7. Ntar saya hitung. Ntar. Lumayan juga nih 7.000 dikali 300 cup. Itu belum sama yang cup besar kan ada tiga varian. 3 varian. Ini kalau dihitung tadi aja udah 2 jutaan Mas, lumayan. Nah itu kalau jualan itu biasanya ada masalahnya biasanya di cuaca. Iya pasti. Kalau musim hujan pasti itu masalahnya ya sedikit pembeli terus dagangan kita nggak habis. Solusinya gimana dah kalau nggak biasanya habis? Kalau nggak habis kita kasih ke masjid atau kayak Jumat berkah kayak Jumat berkah begitu daripada ke tetangga daripada kebuang sayang. Berapa bulan Mas jualan itu? Di situ hampir 5 bulan lah kalau itu, soalnya kan selama 3 bulan nonstop tuh di Jakarta. 2 bulannya sering pulang pergi Indramayu. Bolak-balik. 5 bulan kalau itu kalau hitungan dagangan bubur sumsum. Mas, berhubung waktunya sudah habis, ceritanya kita sampai di sini dulu. Untuk cerita selanjutnya saksikan terus di channel kita. Jangan lupa ditonton dan like and comment, share. Oke?